Oke, saya akan langsung share dengan Katekismus Heidelberg. Kita kembali membahas ke pertanyaan 60. Ya, pertanyaan ke-60. Oke. Ada teman yang mau bacakan buat kita untuk pertanyaan 60 ini. Silakan. Saya, Pak. Silakan, Pak Hendarto. 60 pertanyaan. Bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Jawab, hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Hati nuraniku memang mempersalahkan aku, karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah, dan tidak ada yang kutaati. B. Dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. C. Namun, Allah tanpa jasa apapun dari pihakku. D. Semata-mata berdasarkan rahmat. E. Memberikan kepadaku anugerah ini. Pelaksanaan pelunasan oleh Kristus. F. Kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna. G. Dianggapnya sebagai milikku. H. Seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. I. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. J. Iya, baik. Nah, kita udah membahas mengenai iman. Bagaimana kita benar di hadapan Allah hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, masih banyak orang yang bingung bahwa kita bisa benar di hadapan Allah itu hanya oleh iman. Karena banyak orang yang masih ingin menambahkan iman saja itu tidak cukup. Dan iman harus ditambah dengan perbuatan. Sehingga pemahaman ini menjadi kacau. Dan bahkan menjadi rusak. Gara-gara sola fide harus ditambahi dengan perbuatan. Ini merusak. Ya maaf, saya mungkin ngomong agak keras. Tapi mungkin saya perlu keras karena banyak orang yang nggak ngerti. Oh, nggak cukup itu. Iman aja nggak cukup. Harus ditambah perbuatan. Baru kita bisa diselamatkan. Sekali lagi saya tegaskan itu bukan ajaran iman Kristen. Iman ditambah perbuatan menghasilkan keselamatan. Itu bukan ajaran iman Kristen. Saya ulangi, ya jelas. Iman ditambah perbuatan menghasilkan keselamatan. Itu bukan ajaran iman Kristen. Iman Kristen dengan tegas menyatakan hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Aku boleh benar di hadapan Allah. Ya, kata oleh itu mungkin juga lebih tepat lagi, bukan oleh, tapi hanya melalui iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan iman kita. Yang menyelamatkan kita juga bukan perbuatan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah karena anugerah, melalui anugerah yang dikaryakan oleh Yesus Kristus di kayu salib, menebus saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa. Jadi saya tegaskan sekali lagi,
iman kita itu adalah iman yang berpusat kepada karya Kristus di kayu salib yang sudah membayar segala hutang-hutang dosa kita. Itulah yang menyebabkan atau menghasilkan saudara dan saya boleh diselamatkan dan benar di hadapan Allah. Itu semua karena karya Kristus, bukan karena Anda berbuat baik, bukan karena Anda orang yang saleh, bukan karena Anda orang yang pantas untuk diselamatkan, bukan karena Anda orang yang sudah berkarya dan berjasa kepada Allah, sama sekali tidak. Tapi karena only by grace dan only through faith to Jesus, ya. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya boleh menerima anugerah keselamatan itu. Tidak usah ditambah perbuatan baik sebagai syarat. Tidak ada itu perbuatan baik sebagai syarat. Itu bidat. Kalau Anda sudah menambah perbuatan baik sebagai syarat keselamatan, itu ajaran bidat. Maaf, saya harus tegas di sini. Kenapa demikian? Ya karena Alkitab mengajarkan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena oleh rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, oleh karya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik atau kesalehan Anda. Ya, tapi ada tapinya. Saya juga sudah bolak-balik bilang. Tapi bukan berarti iman Kristen tidak mengajarkan orang untuk berbuat baik. Kita tetap diajar berbuat baik, tapi bukan untuk memperoleh keselamatan. Perbuatan baik kita itu karena karya Roh Kudus yang sudah merubah hidup saudara dan saya, sehingga kita yang sudah di dalam Kristus itu oleh karya Roh Kudus kita dikatakan menghasilkan buah pertobatan oleh karya Roh Kudus, ya, sehingga disebut buah Roh. Ya, kita orang-orang yang sudah diubahkan dan dilahirkan kembali ini, dan kita punya relasi dengan Tuhan yang benar, kita itu oleh karya Roh Kudus tadi itu menghasilkan yang namanya buah Roh. Dan buah Roh itu sudah terdaftar di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, itu dikatakan buah Roh, kasih, sukacita, ya, dan seterusnya, kesabaran dan sebagainya, itu buah Roh. Nah, itu adalah hasil keselamatan. Itu orang yang sudah diselamatkan itu yang dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sebagai karya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Bukan karena Anda mampu dan Anda hebat. Enggak. Itu karya Roh Kudus. Kita sekarang ini enggak mampu. Kita sejujurnya enggak punya kemampuan apa-apa untuk mentaati hukum Taurat. Dari diri kita sendiri atau dari kedagingan kita tidak punya kekuatan mentaati hukum Taurat. Makanya kalimat yang setelah huruf dalam kurung A itu dikatakan hati nuraniku. Nah, ini hati nurani yang sudah mengalami pertobatan dan pembaharuan oleh Roh Kudus.
Hati nuraninya mulai berbicara yang benar. Apa itu bicara yang benar hati nuraninya? Dikatakan hati nuraniku memang mempersalahkan aku. Ini bukan hati nurani yang sesat, ini justru hati nurani yang benar, yang mencelikkan mata rohani saudara dan saya, dan memperlihatkan bahwa aku itu, hati nuraniku mengatakan bahwa hati nuraniku itu mempersalahkan aku. Artinya menunjukkan bahwa aku ini orang yang bersalah. Karena aku berbuat dosa berat terhadap hukum Allah. Perhatikan, berdosa berat, bukan berdosa ringan. Aku berdosa berat terhadap segala hukum Allah. Perhatikan, segala hukum Allah. Aku berdosa berat. Ya. Dan dikatakan berdosa berat itu aku berdosa berat terhadap segala hukum Allah itu, dan tidak ada hukum Allah itu yang kutaati. Nah, itu yang penekanan saya minggu lalu. Tidak ada hukum Allah itu yang kutaati. Ini orang sudah bertobat atau sebelum bertobat ngomong kayak gini? Sudah bertobat. Sudah di dalam bimbingan Roh Kudus. Orang yang justru sudah bertobat dan sudah dalam bimbingan Roh Kudus adalah orang yang menyadari bahwa aku itu memang tidak punya kemampuan dan memang kenyataannya tidak ada hukum yang kutaati. Tidak ada. Ini yang menjadi penekanan yang minggu lalu. Bahkan saya tegaskan juga ya, karena kata-kata tidak ada itu berarti satupun hukum Allah itu nggak ada yang aku mampu mentaati dari kekuatanku sendiri. Nggak ada. Faktanya juga nggak ada. Ya, saudara jangan pikir saudara itu sudah mampu melakukan hukum Allah. Itu GR kamu, kalau kamu merasa kamu sudah mampu melakukan hukum Allah. Kita ini diperhitungkan sudah melakukan hukum Allah. Perhatikan, diperhitungkan sudah melakukan hukum Allah. Karena apa? Saudara dan saya percaya kepada Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Kristus itu diperhitungkan sudah melakukan atau menggenapi hukum Allah. Kenapa? Karena dia mampu? Enggak. Karena dia sudah mentaati? Tidak. Mentaati sebagian? Sebagian pun tidak. Mentaati satu saja? Satu pun tidak mentaati. Loh, kalau gitu kita dibenarkan karena apa? Dibenarkan melalui iman kepada Sang Kristus yang menjadi penggenap hukum Taurat. Jadi waktu saya percaya kepada Kristus, saya sudah diperhitungkan menggenapi hukum Taurat. Wah, itu luar biasa sekali. Ya. Saya ulangi, pada saat saya beriman kepada Kristus, saya percaya dengan iman sejati kepada Yesus Kristus, maka saya sudah diperhitungkan ya menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Ini yang justru ini yang luar biasa. Inilah yang namanya
berita luar biasa. Karena saudara dan saya sejatinya nggak mungkin mampu melakukan hukum Taurat. Satu pun aja nggak punya kemampuan. Satu hukum saja Anda mentaati hukum itu nggak punya kemampuan. Mentaati dengan sempurna ya, bukan mentaati setengah-setengah. Mentaati dengan sempurna aja nggak mampu, apalagi satu pun nggak mampu, apalagi semua. Tambah nggak mampu lagi. Jadi Anda ini bukan Anda sudah secara fakta, de facto mampu melakukan semua hukum Taurat. Tidak. Faktanya saudara dan saya ini pemberontak kepada Allah. Tapi secara de jure karena Anda orang percaya kepada Kristus, Anda sudah diperhitungkan mentaati hukum Taurat atau menggenapi hukum Taurat melalui karya Kristus. Nah, itulah berita yang luar biasa. Ya, berita yang sangat menggemparkan. Tapi tetap ada orang yang tidak mau percaya. Bahkan ada orang yang sinis. Sesat itu ajaran yang kita itu tidak melalui perbuatan baik kita bisa benar di hadapan Allah. Itu ajaran sesat itu tidak benar itu orang-orang nggak mau belajar Alkitab baik-baik, ngomong gaya-gaya tahu tentang kebenaran padahal keliru, padahal sesat. Itu makanya harus belajar Alkitab baik-baik, jangan ngotot dengan keyakinan hati nuranimu sendiri yang sesat itu. Saya percaya hati nurani yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus akan justru menyadari kamu itu tidak layak. Kamu itu tidak pantas. Kamu tidak mungkin mampu mentaati hukum Taurat. Tidak mungkin. Itu justru kesadaran hati nurani yang betul-betul diperbarui oleh Roh Kudus. Kalau hati nurani yang masih hati nurani yang dengan standar sebelum diperbarui oleh Roh Kudus, maka pasti itu sudah kacau semua. Konsepnya keliru semua. Dia pikir dia bisa benar di hadapan Allah melalui aku berbuat baik. Melalui aku berjuang untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Baru aku bisa diterima Allah. Itu ngawur. Ya, ini kembali lagi masalah Arminian dan Reform. Ya, sudah saya bahas sampai bersesi-sesi. Ya. Ya, biarlah ini semua boleh menggugah kita untuk kita mau belajar lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, dan jangan puas dengan apa yang kamu yakini sekarang yang ternyata nggak sesuai dengan Alkitab. Ya itulah perjuangan kami di Reform, ya, perjuangan rekan-rekan sesama Reform yang terus mau memberitakan kebenaran di tengah-tengah ajaran yang simpang siur. Oke. Ya, saya lanjut. Setelah poin B dalam kurung ini. Dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Nah, ini. Dan karena aku masih tetap berarti keadaan setelah bertobat masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Ini juga
suatu kesadaran hati nurani yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Tapi ada orang yang salah ngerti, dipikir kalau dia sudah percaya, dia sudah di dalam Kristus, oh sudah tidak ada dosa lagi. Dalam pikiranku tidak ada dosa, aku suci, aku bersih, aku murni, ya, aku orang baik, aku orang yang diterima Allah karena kebaikan-kebaikanku. Berarti kamu itu kena tipu muslihat iblis. Kalau kamu yakin bahwa melalui perbuatan baikmu, kamu akan bisa diterima Allah. Itu tipu muslihat iblis. Ya, maaf saya terlalu keras mungkin, tapi saya harus keras. Ya, ada yang saya wah terlalu arogan itu. Ngomong-ngomong apa ini tipu muslihat iblis segala macam itu terlalu arogan. Enggak. Saya enggak. Justru saya menyadari saya ini orang yang bobrok. Saya ini orang yang enggak punya kemampuan apa-apa untuk bisa taat kepada Allah. Saya ini bisanya cuma memberontak kepada Allah. Lalu mau sombong apa? Apa yang disombongin? Karena saya ini orang bobrok. Justru orang yang merasa aku selamat karena kesalehanku, ya itulah orang sombong. Karena dia merasa dia saleh. Lalu dengan kesanggupan kesalehan dia, Allah mau terima dia. Sombong amat kamu. Kamu merasa kesalehanmu itu kesalehan yang sampai bisa membuat Allah itu membuka hatinya gara-gara kesalehanmu. Padahal kesalehanmu itu seperti kain kotor. Seperti gombal. Seperti kain yang menjijikkan dan harus dibuang ke sampah. Tapi Tuhan mau berbelas kasihan kepada kain kotor ini. Itu berita Alkitab. Ya. Jadi saudara jangan pikir reform itu apa itu, reform itu ngajari orang nggak usah berbuat baik, kita berdosa terus saja atau nanti masuk surga. Siapa yang ngomong kayak gitu? Itu fitnah, itu ngawur, itu Anda nggak ngerti, nyimpulkan seenaknya sendiri, nggak mau belajar baik-baik, langsung aja hantam. Ya, itu omongan-omongan yang tidak mau belajar Alkitab baik-baik dan tidak sehat nalarnya. Ya, orang yang nuduh-nuduh reform itu tidak mengajarkan orang berbuat baik. Reform itu malah mengajarkan tidak apa-apa, berdosa terus saja, toh tetap masuk surga. Itu ngomong nggak pakai dipikir dengan akal sehat. Kalau saudara menggunakan akal sehat ya, mestinya paham. Reform tidak ngajarin lalu perbuatan baik, tidak perlu buang aja perbuatan baik semua. Kita berbuat jahat terus saja. Toh tetap masuk surga. Itu ajaran dari mana? Reform pun tidak mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan reform itu adalah perbuatan baik memang tidak membawa kita ke surga. Tapi bukan berarti perbuatan baik itu dibuang aja dan tidak perlu, bukan. Ya. Oke, jadi harap jelaslah. Ini saya sudah menegaskan berulang-ulang, orang masih keras kepala terus. Menganggap dirinya berjasa, menganggap dirinya dengan kebaikannya dia bisa masuk surga. Sesat, itu ajaran sesat. Ajaran yang menyimpang dari prinsip iman Kristen. Ya, seperti itulah. Saya lanjut. Ya, aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Kenapa? Karena aku masih punya manusia lama. Dan
keberadaanku yang sesungguhnya aku bukan orang suci. Keberadaanku yang sesungguhnya aku tetap orang berdosa meskipun sudah bertobat. Aku tetap orang yang punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kesalahan-kesalahan, dan bahkan dosa-dosa. Baik yang aku sadari, yang aku tidak sadari. Aku masih orang yang melakukan kejahatan di mata Allah. Karena aku masih ada manusia lama, aku masih ada kedagingan. Itu yang Rasul Paulus katakan. Aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Aku ingin menjauhi kejahatan itu, tetapi kejahatan itu terus-menerus yang menyertai aku dalam segala tindakanku. Itu pergumulan Rasul Paulus setelah dia bertobat. Ya, dalam diriku yang sebenarnya tidak ada sesuatu yang baik dalam diriku. Itu enggak ada. Ingin berbuat baik ada, tapi dalam diriku itu tidak ada yang baik. Dan ternyata yang jahat yang aku lakukan. Ingin berbuat baik ada. Tapi yang dilakukan tuh yang jahat. Ini kesadaran dari mana? Kesadaran dari Roh Kudus justru. Menyadarkan dan mengingatkan. Nah, kalau sudah sadar itu, maka apa yang menjadi peran saudara dan saya? Ya bertobat kalau sudah sadar. Pertobatan itu terjadi setiap hari, setiap saat, setiap detik kita bertobat. Karena kita tidak pernah benar-benar benar di hadapan Allah. Tidak pernah. Itu kalau mengerti tentang manusia dan dosa. Makanya mesti belajar. Kalau tidak pernah belajar manusia dan dosa yang benar, ya selalu merasa aku itu sudah orang benar. Aku sudah berjasa kepada Tuhan. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Selalu begitu. Kalau orang nggak menyadari kebobrokan dirinya, ketidaklayakan dirinya, dan semua terjadi semata-mata karena anugerahnya, only by His grace. Nah, itulah satu kebenaran yang sangat hakiki dalam pengajaran iman Kristen tentang iman. Dan hanya melalui iman saudara dan saya diselamatkan, bukan melalui perbuatan baik. Jadi ini yang disebut dengan hatiku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, alias aku tidak sama sekali tidak ikut andil ya dalam peranan Allah ini, yaitu dikatakan namun Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat. Ya, perhatikan, semata-mata berdasarkan rahmat. Rahmat itu anugerahnya. Memberikan kepadaku anugerah ini. Apa itu memberikan kepadaku anugerah ini? Yaitu pelaksanaan pelunasan oleh Kristus. Nah, ini yang saya sudah pernah paparkan mengenai bagaimana Kristus membayar lunas segala hutang kita di kayu salib. Itu karena Kristus. Dari saya nggak ada sama sekali. Yang melunaskan itu siapa? Kristus. Kita ikut bayar nggak? Sama sekali nggak ikut bayar. Karena memang nggak mampu bayar. Karena kita sudah bercacat.
Ya, jadi ini berita yang lain dari yang lain, berita yang luar biasa, berita yang menggugah, berita yang merubah konsep 180 derajat dari dulu aku yang harus berjuang, aku yang harus merebut keselamatan, aku harus memperolehnya dalam hidupku. Tapi sekarang disadarkan bahwa itu bukan kamu sama sekali, itu karya Kristus di kayu salib, sepenuhnya karya Kristus. Kamu tidak punya andil apapun dalam keselamatan yang Tuhan mau sediakan untuk Anda dan saya. Anda tidak punya andil apapun dalam keselamatan itu. Ya, saya sudah bahas ini di judul Getsemani di YouTube. Kalau Anda mau dengarkan tentang Getsemani, silakan dengar itu. Saya terakhir ini juga khotbah tentang Paskah. Silakan dengar di YouTube juga ada, sudah saya upload. Ya, tentang Paskah itu, berita tentang Paskah. Semua itu anugerahnya, semua itu karena kasih karunia-Nya, semua karena karya Kristus di kayu salib. Tidak ada yang melebihi itu. Tidak ada yang bisa menggantikan Kristus di kayu salib. Termasuk saudara dan saya juga nggak bisa. Ya, jadi ini betul-betul karena rahmat ya, tanpa jasa dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat itu anugerah. Memberikan kepadaku anugerah ini pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna dianggapnya sebagai milikku. Seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Wah, luar biasa sekali. Jadi pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, bukan oleh perbuatan baikku. Ya, lalu kebenarannya, kesuciannya yang sempurna dianggapnya sebagai milikku. Jadi unik sekali. Kristus yang mengerjakan semua itu. Tapi Allah itu memperhitungkan karya Kristus itu adalah itu sebagai karya saya. Ini tambah lucu lagi, tambah aneh. Dan berita ajaib ini bahwa seolah-olah Tuhan itu melihat semua itu karena aku. Padahal itu karya Kristus, bukan karena aku. Tapi Allah memandang itu semua karena perbuatan atau karena aku yang sudah membereskan segala hutang dosaku. Padahal itu Kristus, bukan saya. Tapi Allah memperhitungkan itu sebagai saya yang berbuat itu. Saya yang sudah menyelesaikan itu. Aneh sekali. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang justru Kristus itu melakukan semuanya itu bagiku. Bagi Anda dan saya. Itu kalimat paling bawah itu. Seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Sekali lagi, seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan. Padahal Kristus yang mengerjakan. Kristus yang mengerjakan untuk aku. Bukan aku mengerjakan untuk diriku. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya.
percaya. Ya, inilah berita kabar baik yang sangat indah untuk Anda dan saya boleh menerima anugerah keselamatannya, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena anugerahnya. Saya berhenti sampai di sini. Dan kalau ada teman-teman yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, silakan. Boleh saya, Pak? Silakan, Pak Hendarto. Iya, Pak. Terima kasih atas pencerahannya di pagi hari ini, Pak. Karena lebih menegaskan bahwa saya ini orang yang bobrok, yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang betul-betul tidak bisa memenuhi standar kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya itu, bahwa saya tidak mungkin bisa diselamatkan oleh kemampuan saya sendiri. Pak, boleh saya kaitkan dengan pengajaran yang Bapak ajarkan kemarin itu, Pak, dengan adanya rencana Tuhan yang tidak pernah tidak bisa gagal, tidak bisa diintervensi oleh apapun. Tapi Bapak kemarin mengajarkan juga bahwa standar yang ditetapkan Allah itu merupakan keinginan Tuhan, tapi manusia tidak bisa memenuhi. Kenapa kok disebutkan bahwa keinginan Tuhan itu gagal, padahal kan yang gagal kan saya, Pak. Tidak bisa memenuhi standar kebenaran yang Tuhan tetapkan, Pak. Yang bilang Tuhan gagal siapa, Pak? Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan itu, kemarin kan ada pertanyaan dari Pak Yusa itu. Rencana Tuhan tidak bisa gagal, pasti digenapi. Ya. Dan standar Tuhan yang ditetapkan bagi kita itu kan manusia pasti kan tidak mungkin bisa memenuhi. Iya. Bukan yang gagal itu kan saya, Pak, ya. Itu, Pak. Iya. Bukan. Tapi kan yang perlu saya minta penegasan itu bahwa Tuhan sudah menetapkan kan berkeinginan semua orang bisa memenuhi untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Tapi kan Tuhan sudah tahu bahwa manusia tidak mungkin memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Apakah saya itu betul, Pak? Karena saya kemarin kok rada bingung, Pak. Bukan itu penekanannya. Penekanannya itu Allah memberikan standar kepada manusia. Untuk manusia sadar bahwa manusia di hadapan Allah itu hopeless. Tidak mungkin mampu bisa benar dari usaha dirinya sendiri. Nah, itu yang mau dinyatakan Allah. Iya, ini sekarang saya baru jelas, Pak. Ya. Berarti kan bahwa Tuhan juga mau menyatakan bahwa saya sebagai manusia itu juga terus-menerus masih harus bergantung kepada Tuhan, dan satu-satunya itu ya, Pak, ya. Nah, jadi solusinya hanya salib Kristus. Jadi kenapa hukum itu diberikan? Hukum itu diberikan untuk menyatakan bahwa manusia itu semua tidak ada yang bisa memenuhi standar Allah. Dan semua manusia itu hopeless, tidak ada harapan. Dan solusinya hanya salib Kristus. Itu. Sehingga dikatakan bahwa hukum itu mengantar kita kepada Kristus. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Karena kemarin saya agak bingung antara rencana dan kehendak Tuhan. Betul, karena kemarin itu bicara penekanannya bukan kepada karya Kristusnya, tapi kemarin itu penekanannya pada kedaulatan Allah. Rencana Allah itu tidak mungkin gagal, tidak mungkin salah. Lalu Pak Yusuf menanyakan mengenai kehendak Allah. Nah, itu rancu antara rencana Allah yang tidak mungkin gagal dan kehendak Allah yang melalui hukum-hukumnya itu memang berbeda sama sekali. Itu berbeda. Rencana Allah itu pasti terjadi dan tidak mungkin gagal.
Tidak mungkin. Tapi Pak Yusak itu rancunya kan dia bilang, loh buktinya banyak orang, Allah menghendaki orang kepingin hidup suci, Allah ingin semua orang hidup suci, tapi ternyata banyak orang yang berdosa. Yaitu menunjukkan bahwa rencana Allah gagal. Nah, saya tegaskan kan. Nah, itu berarti Anda itu tidak bisa membedakan antara rencana Allah dan kehendak Allah. Itu beda. Ya, kehendak Allah itu penekanannya kepada hukum-hukumnya. Dan hukum-hukumnya itu mau menunjukkan manusia memang tidak ada yang layak di hadapan Allah. Itu hukum-hukumnya itu mau menyatakan kebenaran itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf Iya. pertanyaan yang bodoh, saya yang bodoh ini Pak. Loh, enggak dong. Itu pertanyaan bagus itu. Pertanyaan yang mendalam. Dan banyak orang yang nggak ngerti. Saya yakin banyak orang yang nggak ngerti dalam hal ini. Dan masih ingin mengejar hidup kudus untuk bisa diterima Allah. Banyak orang yang kayak gitu. Saya harus hidup kudus supaya saya bisa diterima Allah. Itu sudah konsepnya salah semua itu. Itulah saya, Pak. Coba Itulah jelaskan. Ya, Coba. waktu itu saya pikir, wah, kalau hidup benar baru diterima dengan Tuhan. Nah, meskipun kita sudah banyak dengar, tapi tidak mengerti bahwa salib Kristus itu sudah cukup. Tidak ada jasa kita. Jadi selalu menuntut untuk supaya diterima orang dan diterima Tuhan, itu kita harus hidup kudus, hidup benar, hidup baik. Nah, sampai suatu hari Tuhan melalui firman Tuhan saya menjadi tercelik bahwa seperti yang dikatakan di Amsal bahwa aku bermegah di dalam segala jeripayaku, tetapi semuanya itu sia-sia usaha menjaring angin. Artinya semuanya itu tidak bisa membuat kita itu berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan semuanya itu. Dan sampai belajar dari distris baru mengerti tentang manusia dan dosa, mengenai tentang keselamatan, apa arti keselamatan itu sesungguhnya. Bukan berarti kita masuk surga, bukan hanya mencari itu, tapi kita harus mengerti bahwa kita punya relasi pulih dengan Tuhan gitu. Itu yang paling maksudnya paling esensinya gitu. Yes. Sampai hari ini pun kita sering, apakah itu juga masih pergumulan kita, Pak Andi? Biasa masih kita bisa saja keakuannya merasa, oh ini karena kemampuan saya atau karena jasa saya, tetapi kembali melalui diingatkan lagi melalui firman Tuhan. Jadi memang kita harus minta Tuhan selalu sembuhkan kita melalui firman-Nya untuk mengingatkan kita bahwa semata-mata karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita gitu. Yes. Kalau gitu pertanyaannya gini ya Pak, itu otomatis, itu benar, itu kudus itu otomatis, atau kita juga harus punya andil Pak? Pak Yonatan ini lagunya lagu lama terus. Lagu lama itu Pak Yonatan. Kita ini tidak punya andil apa-apa Pak. Andil kita itu 0. Bukan, maksudnya andil itu dari diri kita tuh kan Matius 5 ayat 6 itu kan lapar dan haus akan kebenaran. Itu kan juga kita dituntut untuk berjuang untuk mencari kebenaran itu benar. Kita kan ada andil untuk itu. Tapi itu bukan andil namanya. Itu adalah tanda pertobatan. Bukan andil, Pak. Kalau Anda sampai punya kerinduan mencari kebenaran, itu anugerah Tuhan bagi Anda, bukan andil Anda. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah, Anda tidak mungkin punya kerinduan datang pada Tuhan. Betul Pak Yonatan, kalau kita tidak dicelikkan mata rohani kita, mana kita punya kerinduan untuk datang sama Tuhan, tidak akan ada itu. Yes. Itu Pak Yonatan rohani sudah harus merubah paradigmanya itu.
no andil. Ya, Dan saya dipertegas lagi, Pak, apa yang Bapak ajarkan tuh. Iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman yang yes. imannya itu. Ya, Terima kasih, Pak. menghasilkan itu hasilnya itu karena Roh Kudus, bukan karena Only saya by grace, yang Pak. mampu. Ya, toh. Ya Pak, kalau memang karya kudus itu berarti kita pasif gitu Pak. Itu kan otomatis kita terima gitu. Atau gimana Pak? Pengertiannya supaya tidak salah mengerti. Karya Roh Kudus itu mencelikan, menyadarkan, menginsyafkan. Itu karya Roh Kudus. Sehingga Anda itu punya dari mata rohani buta, sekarang dicelikan. Dari tidak sadar, sekarang disadarkan. Dari hati bebal, sekarang hatinya dilunakkan. Itu semua karya Roh Kudus. Ya, jadi menyadarkan, menginsyafkan, membimbing, ya, memproses, mendidik, menghajar. Nah, semua itu apa karena jasa saya? Tidak, itu semua only by His grace. Ya, maksud saya bukan di sini, yang di sini saya mengerti, maksud saya gini Pak. Itu yang Pak Andi kan karya Roh Kudus. Maksud saya kita harus kudus, itu benar. Itu maksud saya itu otomatis kita nanti akan terima gitu atau gimana? Nah itu secara otomatis atau gimana, atau proses atau iya maksud saya. Kalau ini memang tadi kan tanpa ada kemauan dari manusia, seakan-akan murni dari pihak Roh Kudus. Nah itu kita pasif gitu atau proses atau gimana lah? Maksud saya tuh kalau otomatis kan saya kan tidak perlu berjuang, tidak perlu apa lah itu. Maksud saya penegasnya di sini aja Pak Andi. Ya, Anda itu salah lagi kalau Anda mengatakan itu saya tidak perlu berjuang, saya tidak perlu berkarya. Siapa yang bilang kita tidak perlu berjuang, tidak perlu berkarya? Tidak ada kalimat seperti itu. Tapi Anda bisa berjuang itu karena karya Roh Kudus dalam hidup Anda. Sudah. Bagaimana, tegas? Itu loh Pak. Waduh, Pak Yonatan ini. Paradigmanya digeser Pak. Nah, gitu loh. Ya. Kalau mau paradigmanya lebih bagus lagi, ikutin manusia dan dosa, itu lebih jelas lagi di sana. Iya, ikut stres lah Pak Yonatan, Iya, ikut stres. Meskipun sudah S2, S3, ikut stres, nggak ada salahnya. Belajar, kita semua ini belajar Pak Yonatan. Tanpa belajar tidak mungkin kita bisa sampai kepada itu. Dan itu pun anugerah Tuhan gitu. Pak Andi, bisa Ya Bu Ervi, ya. Ngomongin tentang seperti Pak Yonatan ya, atau yang kita lagi bicarakan ini kan tentang kita mau belajar lagi gitu ya, kita bisa punya kerinduan. Kalau pengalaman saya memang itu sebuah anugerah gitu. Kalau saya seperti misal dapat pelajaran Pak Andi atau dapat renungan-renungan yang reform gitu ya, itu tuh seperti Tuhan tuh nuntun saya hari demi hari gitu ya, terus enggak instansi ya Pak ya, itu udah bertahun-tahun gitu sampai akhirnya ketemu sekarang. Itu saya ngerasakan memang bukan usaha saya sih cari ya, tapi karena saya pertamanya tuh berdoakan ya, punya keinginan untuk mengenal Tuhan tuh bagaimana sih gitu, terus belajarnya gimana sih. Nah itu kok ternyata sampai sekarang Tuhan tuntun gitu. Nah bagi saya percaya itu emang anugerah gitu, bukan pekerjaan saya pribadi gitu, atau bukan usaha saya gitu. Tapi dengan seperti itu sehingga saya benar-benar bersyukur dan menghargai itu. Ini Tuhan berarti mau
mengenalkan dirinya lagi lebih gitu kepada saya. Yes. Itu saya sangat bersyukur sih. Memang saya yakini itu emang anugerah Roh Kudus. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kesaksiannya Bu Ervi. Ya, yang punya Bu Nita ini agak lebih mendekati praktek. Kalau Pak, maksud saya nih, kalau Pak Andi mungkin apa? Gini loh Pak, ini dalam prakteknya memang dua ini yang berlaku Pak. Kalau itu otomatis, itu kan kita diam aja. Itu cuma nanti Yang kesimpulannya bilang gitu kita Pak. diam aja itu siapa, Loh, Pak? tadi kan otomatis, kalau itu kan kesimpulannya otomatis atau kita Aduh, berjuang. Bapak jangan gitu. Jangan potong-potong kalimat saya. Tadi kalimat saya apa sih? Roh Kudus menginsyafkan. Roh Kudus menyadarkan. Roh Kudus membimbing. Apa kita diam aja? Kalau disadarkan diam aja. Loh, kalimatnya ditangkap yang benar, jangan dipotong. Oh, Pak Andi itu mengajarkan orang pasif aja, enggak berbuat apa-apa, diam aja. Ya, oke, Emang pertanyaannya kita. diganti, Pak. Saya otomatis atau tidak otomatis kan? Gitu aja lebih enak. Kalau gitu kan nanti kalau Otomatis tidak ada otomatis itu tidak ada, itu salah kalimat Anda. Saya tidak, dari tadi saya tidak menyebut kalimat otomatis. Saya dari tadi menyebut kata diinsyafkan, disadarkan, dibimbing oleh Roh Kudus. Apanya yang otomatis? Nggak ada yang otomatis. Roh Kudus yang berkarya. Kalau otomatis itu jadi mesin. Nah, coba direnungkan baik-baik. Jadi Pak Yonatan ini ya saya lihat, itu paradigmanya nggak mau dirubah. Anda tidak mau mengakui bahwa itu sepenuhnya anugerah Allah. Tidak ada karya manusia menjadi andil. Tidak ada. Nah, ini justru kalimat yang terakhir ini, justru saya penegasnya di sini. Kalau tidak andil karya semua Allah, itu oke, titik. Nah, yang kedua itu kan memang ada andil. Ini kan ya justru pertanyaan ini yang memperjelas gitu loh Pak Andi. Apanya yang mau jadi andil itu apanya? Anda merasa Anda punya andil. Dalam keselamatan Anda punya andil. Nah, bukan keselamatan kita tahu enggak. Maksud saya dalam hal hidup kudus itu benar. Itu kalau tadi semua karya Allah, itu kan apa? Titik di situ ya oke. Itu kan seakan-akan kita otomatis semua karya Allah. Oke, saya setuju. Tapi kan ada juga pendapat kita juga harus berjuang, kita itu. Nah, itu kan ada dua pendapat gitu Pak Adi. Siapa bilang kalau itu karya Roh Kudus kita tidak perlu berjuang? Itu kesimpulan yang salah justru. Anda itu membuat dua kutub. Di mana saya mengajarkan tidak ada dua kutub. Hanya satu saja kebenaran, yaitu Roh Kudus yang menginsyafkan, Roh Kudus yang menyadarkan, dan Roh Kudus yang membimbing Anda dan saya di dalam meresponi anugerah Allah. Tidak ada pasif, tidak ada diam saja, tidak ada lalu tidak perlu berjuang. Tidak ada kalimat itu kalimat Anda. Anda yang menuduh bahwa ajaran reform menyebabkan orang tidak mau berjuang. Itu salah kesimpulannya. Justru Roh Kudus itu menyadarkan saya untuk saya benar-benar hidup dalam anugerah Tuhan. Dan hidup dalam anugerah Tuhan itu bukan pasif, diam saja. Salah. Saya kasih ayat Andi. Ini Jonathan, do the best. Itu perjuangan itu do the best and see the paradox. Lakukan yang terbaik dan lihat paradoksnya. Bukan kita yang menjadi ini. Kalau di pengertian saya itu memang itu ada dua kutub itu memang benar. Nanti saya percaya gitu. Ini saya kasih ayat dah. 1 Yohanes 2 ayat 6. Jadi kalau saya masih percaya memang ada dua kutub itu memang benar. Kalau Pak Andi kan hanya ini aja, tapi saya belajar ada dua kutub. Saya kasih contoh. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kan harus belajar teladannya, Pak. Kita kan harus belajar. Nah, coba ini bisa bagus Pak ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan
Ya. Ayat itu saya sudah mengerti dan sudah Ya. paham. Berarti kan ini kan kita harus belajar untuk menjadi teladan gitu, Pak. Kan seakan-akan kalau yang Pak Andi hanya menekankan satu sisi, itu kita otomatis apa-apa karya khusus apa kita terima otomatis. Padahal kan ini juga kita punya kewajiban. Jadi memang ada dua sisi. Jadi saya percaya dua sisi itu ada, bukan satu sisi. Ya kira-kira gitu. Nanti dulu, sabar dulu. Anda melihat dua sisi, itu berarti ada jasa manusia toh? Dalam hal keselamatan tidak ada jasa manusia, tapi dalam hal yang lain kita harus berusaha. Kalau keselamatan kita jelas tanpa jasa, tapi untuk kita berusaha untuk itu benar, untuk apa, itu kan kita harus berusaha. Yang bilang enggak boleh berusaha siapa? Itu loh. Dari awal saya sudah bilang, Reform itu enggak pernah ngajari orang enggak perlu berusaha. Tapi Reform itu ngajarkan apa? Kalau sampai kamu bisa berusaha itu only by His grace. Itu loh Pak Yonatan. Kalau tanpa anugerah Tuhan, usahamu itu hanya usaha yang antroposentris, dan usaha yang antroposentris itu justru Tuhan tidak berkenan. Gitu. Coba perhatikan Filipi 2 ayat 13 yang dari dulu saya minta Yonatan benar-benar menghayati. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Sudah, ayat 13 itu menjawab semua kebingungan Pak Yonatan yang katanya dua kutub. Ayat 12 dan 13 itu menunjukkan hanya ada satu kutub. Tidak ada dua kutub. Satu kutub itu apa? Only by His grace. Tapi only by His grace itu membuat Anda sadar apa yang harus Anda lakukan di hadapan Allah. Oke? Masih nggak ngerti lagi? Filipi 2 ayat 12 dan 13. Saya bacakan aja, Pak. Ya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya sudah. Ayat 13 itu jawaban untuk Pak Yonatan. Siapa yang mengerjakan? Allah. Tapi apa aku nganggur? Enggak. Kamu harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tapi siapa yang mengerjakan? Allah di dalam kamu. Oh. Lalu jawaban berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 10. Yo, sudah. Silakan Pak Hendarto. Ayat 5. 1 Korintus 15 ayat 10. Coba dibaca Pak Hendarto. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Oke. Ya. Amin. Pak Andi, yang Titus 3:5 juga mengatakan ya, pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Ya, jadi kita diselamatkan itu bukan berdasarkan kekuatan baik. Jadi ya, saya harap Pak Yonatan boleh sungguh-sungguh juga dapat berkat melalui ayat-ayat ini. Wah, ini sudah jam 10 lewat. Puji Tuhan. Kita semua sudah boleh belajar bersama.
karena anugerah Tuhan. Ya, Pak, Bu Nita, silakan. ini saya sangat bersyukur. Ini berita yang sangat indah ya. Alkitab itu berita yang sangat indah, Pak. Puji. Ajaib. Ajaib. Karena dulu juga paradigma saya seperti Pak Yonatan. Merasa seolah-olah saya tuh punya andil. Merasa seolah-olah saya tuh bisa melakukan. Saya melakukan, Tuhan yang tolong. Padahal sebenarnya itu dia sendiri, hasil kerja Tuhan sendiri. Bukan saya. Saya sih nggak ada apa-apanya. Saya buta. Saya tersesat. Saya bobrok. Seperti Pak Hendro tuh bilang. Saya tuh dablek. Nggak usah jauh-jauh deh Pak. Dalam hidup kita sehari-hari. Setiap detik, bahkan setiap nafas yang kita keluarkan. Itu kita tuh pasti terkungkung dalam dosa. Dan kadang melawannya itu sangat-sangat sulit. Kalau bukan pertolongan Yesus. Betul ya Pak? Contohnya aja Pak. Nggak usah diucapkan. Dalam pikiran aja. Dalam pikiran itu udah berbeda dengan niat yang harus dilakukan. Tapi kadang niat ini juga seolah-olah tuh hanya berpusat pada diri sendiri. Tidak bergantung pada Tuhan. Kadang kita lepas dari cara kita, ntar nempel-nempel lagi. Kadang-kadang ya gitu Pak, ada naik turun, jatuh bangun. Dan sadar saat saya apa yang saya dapatkan dari paparan Pak Andi, pelajaran-pelajaran yang saya terima di STRIS, itu memang membangun, ya tapi kadang ada kala jatuh, ada kala bangkit. Mungkin lebih banyak jatuhnya. Tapi saya menyadari, saya di sini juga saya bersaksi, kok semuanya itu hanya hasil pekerjaan Roh Kudus, bukan saya semata-mata. Nggak ada, saya tuh nggak ada apa-apanya. Saya tuh hanya minta, Tuhan, aku hanya minta pertolongan-Mu aja kok. Tolong Roh Kudus tolong. Hajar saya, bimbing saya, insafkan saya. Dan mengakui dalam hidup bahwa kita tuh penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan keserakahan, kemunafikan. Itu Tuhan inginkan dari kita tuh sadar. Kadang suara Roh Kudus mengingatkan terus. Diingatkan. Itu Pak yang saya alami ya Pak Andi. Jadi, semangat Bu Nita, semangat. Ya, minta Tuhan mampukan kita selalu. Tuhan yang memampukan saya. Puji Tuhan. Gak ada lain. Apalagi sekarang saya single parent. Saya bilang, Tuhan aku mau bangkit. Aku minta Engkau saja yang menolong, membantu. Aku tidak ada yang lain. Harapanku hanya Engkau, sandaranku hanya Engkau. Kau gunung batuku, kubu pertahananku. Amin. Saksian saja Pak. Mungkin untuk menguatkan Pak Yonatan. Iya, saya percaya sih ya Pak. Itu dituntun Tuhan sendiri sih ya Bu Nita ya. Seperti kesaksian Bu Nita minggu lalu. Itu hampir sama sih sama saya juga. Dituntun Tuhan gitu terus ya gitu. Karena kita punya kerinduan gitu. Itu saya percaya banget. Iya. Thank you. Benar. Terima kasih buat semua kesaksiannya. Terima kasih buat Pak Hendarto, Bu Nita, Pak Yonatan, Bu Ervi, Bu Deviana, Bu Willy, dan semua rekan-rekan yang di YouTube juga. Tuhan berkati. Kita tutup dalam doa ya. Kita bersyukur atas anugerahnya. Dan saya minta Pak Yonatan boleh pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pelajaran pada pagi hari ini. Tuhan, pengetahuan kami terbatas. Kami perlu hikmat yang daripada-Mu, supaya kami lebih bijaksana dan mengerti akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Sekali lagi kami terbatas dan kami perlu pewahyuan yang baru setiap hari, supaya kami makin mengerti, dan kami semuanya yang ada di sini dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami semua yang ada di Zoom ini. Berkati hamba-Mu Pak Andi yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Terima kasih Tuhan.
Kau baik buat kami, Kau baik buat kami selama-lamanya hari-hari ini Amin. sampai kami Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Terima Yesus kasih. kita berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.